Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masih meneruskan materi tentang zina yang kemarin 2 kali kita kaji. Apabila itu terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan, mobil khusus antara seorang remaja putra dan putri, kemudian remaja putri tadi hamil, kemudian sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, maka gadis tadi dinikahi dalam suasana tidak seorang pun yang tahu kecuali mereka berdua, atau kalau mereka berempat ditambah orang tua masing-masing. Kemudian begitu ya, lahir anak perempuan, lahir anak laki-laki. Keduanya adalah anak ibunya. Ya, karena digimbal selama 9 bulan 10 hari, dilahirkan dari rahimnya dengan nyawa sebagai taruhan, dimimii dengan asinya haulaini kamilaini, 2 tahun secara sempurna. Itu anak ibu, tapi bukan anak bapak. Sehingga kalau anak yang lahir tadi perempuan, datang masanya dia menerima lamaran seorang laki-laki, maka secara syar'i tidak ada seorang pun yang berhak menjadi wali. Maksudnya seorang pun itu bapak kandung biologisnya, mbah kakung biologisnya, pak de, pak le, saudara bapak biologisnya, sampai mungkin adiknya usianya waktu nikah
itu taruhlah 20 tahun, dan usia adik laki-laki dia yang adalah anak sah karena pernikahan sudah terjadi itu berusia 18 tahun dan dia sah untuk menjadi wali, tetapi tidak sah untuk kakak biologis tadi. Nah, siapa yang menikahkan? Rasulullah mengingatkan, al-hakimu waliyul liman la waliyalah. Hakim di sini penguasa, menjadi wali bagi seorang wanita yang tidak mempunyai wali. Imam Syafi'i memberikan ketegasan yang berhak menjadi wali adalah ulil amri, kepala negara. Itulah sebabnya ada istilah syar'i yang sangat fundamental tetapi tidak kita kenal dalam kitab fikih. Waliyul amrid daruri bisyaukah. Berangkat, Masya Allah ya, ini kita harus acungi jempol kepada tokoh-tokoh NU pada waktu itu yang mempunyai kepedulian kepada anak-anak gadis yang tidak mempunyai wali. Bisa jadi bapaknya sudah meninggal, nggak punya Pak D, nggak punya Pak Lek dari pihak bapak, ya gitu ya. Adiknya semua perempuan, dia mau nikah. Nah, siapa walinya? Berangkat dari pemahaman Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali ya ulil amri, kepala negara. Bisa jadi dia punya bapak tapi agamanya Kristen. Bisa jadi dia punya mbah kakung dari pihak bapak, agamanya Hindu. Bisa jadi dia punya Pak Lek dan Pak D dari pihak bapak, tapi agamanya Konghucu. Kok pepak ya? Ngalah ke roti itu. Roti we ya pepak kok lah. Artinya secara ringkas saya jelaskan, nggak punya wali dia. Siapa yang menjadi wali? Siapa yang menjadi wali? Ada keprihatinan tokoh NU di tahun 60-an. Akhirnya mereka bersepakat mengangkat Bung Karno yang sebetulnya bukan waliul amri. Mengangkat Bung Karno yang sebetulnya bukan waliul amri. Itu diangkat menjadi wali dalam keadaan darurat. Di mana letak daruratnya? Bukan di Semeru, bukan. Letak daruratnya sekian ratus bahkan sekian ribu anak-anak gadis yang tidak mau nikah itu terus walinya siapa? Nah, mereka mengangkat Bung Karno dengan istilah syar'i yang saya katakan fundamental, tetapi tidak kita dapatkan di dalam kitab-kitab fikih, dengan istilah waliyul amrid daruri bisyaukah. Bung Karno itu mereka angkat sebagai waliul amri ad-daruri dalam keadaan darurat, bisyaukah dengan kekuasaan penuh, khususnya diberi wewenang oleh NU untuk menikahkan anak-anak gadis yang tidak punya wali tadi. Sudah saya jelaskan, tapi sedikit saya ulangi. Karena kerjaan Bung Karno sebagai waliul amri daruri bisyaukah itu gur nikahke wong wae, Masya Allah, gemuk itu ya. Satu hari bukan hanya 5-10 kali.
bahkan mungkin 50-100 kali. Artinya tidak mungkin kalau dia menerima amanah itu dan melaksanakan secara hitam putih, memposisikan dirinya sebagai waliul amri ad-daruri bisaukah. Untuk itulah Bung Karno waktu itu mendelegasikan wewenang yang diberikan oleh orang-orang NU tadi kepada Menteri Agama. Pada Menteri Agama. Waktu itu Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri, bapaknya mantan Menteri Agama dokter itu ya, Lukman Hakim Saifuddin Zuhri. Nah, kalau Menteri Agama kerjanya nikahkan orang juga. Waalaikumsalam. Bagaimana urusan yang lain? Akhirnya Menteri Agama itu mendelegasikan juga, membuat SK surat keputusan mengangkat naib ya, kepala KUA, ketua kepala KUA itu untuk menjadi orang yang oleh Menteri Agama disebut dengan wali hakim. Wali hakim. Waalaikumsalam. Bukan kepala negara, tapi kepala negara mendelegasikan kepada Menteri Agama mendelegasikan kepada wali hakim untuk menikahkan mereka anak-anak wanita muslimah yang tidak mempunyai wali padahal mereka ingin nikah. Yang lebih praktis untuk kita laksanakan itu pendapat Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Ya, seorang tokoh masyarakat bisa diminta untuk sebagai ganti wali yang pada dasarnya tidak mereka miliki, dan apabila mereka miliki itu tidak sah. Ini masalah wali hakim. Mungkin ada yang ganjal, kemarin ada yang mau tanya dan waktunya habis. Nah, ada kaitan dengan ini. Coba bagus ya. Coba bagus. Okay. Apakah benar apabila seorang hamil di luar nikah itu rasa sakitnya itu dihapuskan oleh Allah? Karena kan kalau orang perempuan atau ibu biasa yang hamil itu rasa sakitnya hingga menggugurkan dosa-dosa dia dan apa mengamati dia termasuk dalam keadaan jihad. Apakah benar apabila seorang perempuan itu mengandung di luar nikah rasa sakitnya itu dihapuskan? Jadi kalau orang yang hamil karena nikah dosanya nggak dihapuskan gitu. Saya belum bisa menjawab. Tapi pertanyaannya mestinya diluruskan. Apakah benar seorang wanita muslimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amain, penderitaan yang dialami oleh seorang wanita yang hamil, yang melahirkan dengan nyawa sebagai taruhan. Nah, jadi jangan dibatasi mereka yang hamil di luar nikah tadi. Saya belum bisa menjawab. Yang lain mungkin. Ya. Untuk urusan akikah gimana? Urusan? Akikah yang anak tadi yang di luar nikah itu, apa perlu harus diakikahi gitu? Kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir, bayi jadah, bayi wajik, bayi ini nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Anak itu lahir sebagai manusia, cuma status bapaknya yang telah menghamili ibunya sebelum
ibunya dinikahi olehnya, ini menyebabkan keberadaan seorang bapak tadi satu tidak boleh menjadi wali kalau anak tadi perempuan, dan apabila bapak tadi meninggal, anak tadi tidak punya hak untuk menerima warisan, dan apabila anak tadi meninggal, bapak juga tidak punya hak menerima warisan. Lah yang ngakekai siapa? Ya bapak biologisnya juga boleh, ibunya juga boleh, dan ini saya baca di dalam Nailul Autornya Imam As-Syaukani. Kalau memang dia tidak mampu, ya ini lepas dari biologis dan tidak ya. Kalau bapaknya tadi tidak, orang tuanya nggak mampu, maka masyarakat yang menanggung. Jadi kalau untuk Waalaikumsalam, untuk donasi Semeru tadi Pak Warso mengumumkan di sini. Tapi kalau untuk salah seorang warga masjid yang istrinya melahirkan anak lanang sisan, kembar sisan, berarti 2 ekor kambing di PHK sisan. Ini takmir masjid itu Imam As-Syaukani begitu. Ya, pemahaman saya paparkan kepada antum. Datangi beberapa orang kaya, itu si A, istrinya melahirkan, ya nggak usah kembar ya, 1 orang laki-laki, jadi butuh hakikah membeli 2 ekor kambing, sampai 500.000 ya, insya Allah siap. Insya Allahnya dihilangkan ya, datangi lagi. Namun 10 orang sudah cukup, 5 juta. Ya biasanya akikah itu dimasak gulai terus diliwetke, terus nanti masih ada kerupuknya, masih ada acarnya, masih ada apelnya, masih ada. Akikah itu boleh disembelih dengan model yang saya sebutkan tadi, diantar ke rumah, tapi wala tamnun tastakfir, jangan kamu memberi dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Ora apa-apa, hakikoan lah gitu. Rakate piro 30.000, engko baline gambare Insinyur Haji Juanda atau I Gusti Ngurah Rai. Berapa itu? Mudeng det ora? Mungkin kembalinya 50.000 lah, jangan. Itu begitu ya. Tetangga diajak makan, datang ke rumah silakan. Itu dibawa ke masjid untuk makan bersama silakan. Bahkan Imam As-Syaukani mengatakan diantarkan dalam bentuk mentah juga boleh. Jadi yang penting belah wedhus loro tadi tergadai dengan akikah. Silakan. Ya, dengan harapan ini melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ada orang yang nyumbang ya saya terima, kalau tidak nyumbang juga tidak saya harapkan. Ora tak arep-arep. Yang lain mungkin? Iya. Gimana kasus ada pernikahan resmi, kemudian kehamilan 3 bulan cerai. Yaitu untuk perkataan beliau itu tidak ada bapaknya, tidak ada. Seperti ketika mengurus akte kelahiran. Untuk depannya berarti untuk dicatat. Tolong diulangi lagi. Ada pernikahan resmi. Pernikahan? Ya, resmi. Kemudian
Iya, iya. Kemudian setelah bayi lahir tadi, jika dicarikan akte kelahiran, ternyata di catatan itu tidak ada tidak mengaku sebagai anak yang punya bapak. Itu untuk Pak gimana? Nggak bisa, kan ada surat nikahnya, ada akte nikahnya. Itu sudah bercerai, sudah benar ya? Itu kejadian ada di tempat saya. Jadi ketika mengurus itu tidak bisa, kemudian kalau mau ada bapaknya, maka bapaknya harus dijadikan kakaknya satu lagi seperti itu. Nah, apa namanya? Mantan istrinya kan tidak mau sudah punya suami lagi seperti itu. Begini, jadi betul keterangan panjenengan. Jadi kalau orang bercerai di pengadilan agama, begitu. Akta nikah suami istri itu bukan disandera ya, disimpan dalam arsip pengadilan agama. Jadi begitu cerai, mantan istri tidak mempunyai akta nikah, bukan tidak mempunyai, akta nikahnya sudah disimpan di pengadilan agama. Mantan suami juga tidak punya. Nah kalau mereka rujuk, artinya sebelum masa iddah habis, sebelum 3 kali masa suci habis, mereka rujuk, kan masih harus tinggal di rumah. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Coba dibuka surat ke-65. Ayatnya 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudorruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa'afiqu alaihinna hatta yadana hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi intinya ayat ini memberikan ketegasan kewajiban memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah kepada anak sampai dia lahir, sampai dia dewasa, itu kewajiban mantan suami. Sementara membiayai biaya kehamilan sampai biaya kelahiran pakai dokter, itu semuanya kembali kepada suami. Apabila terjadi perceraian, masa iddah belum habis, kemudian mereka rujuk, datang ke KUA. Kula pun rukun meleh Pak Naib. Ndek apa enggak usah tanya ya. Jadi artinya ya saya harus berbicara panjang ya. Terjadi perceraian, diputuskan sah oleh pengadilan agama. Dok, pulang ke rumah suami. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan mantan istri yang kamu cerai itu di rumah kamu selama masa iddah berjalan. Jadi kewajiban mantan suami memberi nafkah kepada mantan istri, kewajiban mantan istri melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhan suami kecuali yang satu itu. Jadi mau berangkat kerja, engko masak oseng-oseng ya Dik. Nggih. Si istri juga nanti mbok saya dibelikan duku umpamanya. Konon sudah mulai nek duren ndak larang loh. Silakan.
pakaian suami, yang mencuci, yang menyetrika juga istri. Begitu. Kebutuhan sehari-hari istri yang menanggung suami. Hatta para ulama sepakat, kalau salah seorang di antara mereka itu meninggal, suami meninggal, istri berhak mendapatkan warisan. Istri meninggal, suami berhak mendapatkan warisan. Ini silahkan cari dalam teori-teori hukum buatan manusia kafir barat, nggak ada masalah. Jadi sudah berakhir masa iddah, suami sudah tidak ada di tempat, artinya suami tetap di rumahnya, istri pulang ke rumah orang tuanya. Tapi di Solo bisa kebalik kan, suami pulang ke rumah orang tuanya, istri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena suami melu mertua gitu loh. Biasa kan itu. Jadi ini bagaimana mencarikan akte? Pertanyaannya itu ya. Betul kan? Kalau proses ke depan ketika menikah nanti, ya? ketika menikah nanti kan itu tidak ada bidnya. Enggak lah, makanya kan mencari akta nikah kan? Akta kelahiran anak. Lah. Ini secara logika yang bersangkutan bisa minta keterangan kepada KUA tempat wilayah di mana dia nikah, bahwa dia pernah nikah dengan seseorang yang di dalam buku pendaftaran nikah itu jelas itu. Hari ini namanya A, calon istri, calon suami namanya istri bin siapa, binti siapa ada. Lah dia minta keterangan ke sana. Keterangan itu insya Allah bisa dijadikan sebagai bahan untuk menunjukkan bahwa anak ini anak sah. Maaf ya, ini masalah antum itu baru saya dengar hari ini, tapi jawabannya saya bisa bayangkan, bisa ke KUA minta keterangan. Sampai dulu nikah tanggal berapa, hari apa, baru cari, nggak usah begini ya, tinggal oh iya saya buatkan keterangan. Atau ke pengadilan agama, dulu kami diputus cerai, hari ini tanggal sekian, keputusannya nomor sekian. Saya tolong diberi izin untuk meminjam akta nikah kami yang sudah tidak berlaku, untuk kami fotokopi untuk kita bawa ke pencatatan sipil. Nggak ada masalah itu, asal pernikahannya sah di kantor urusan agama. Begitu. Jadi pertanyaan penjenengan selanjutnya itu tidak usah dilanjutkan. Kok memangnya ini yang kemarin mau tanya telat. Ini nanti nggak telat ya? Oh enggak, silakan Pak Waluyo. Apa? 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 LKFD itu lamaran Keri mateng dhisik. Ya, secara nggak langsung itu memang terjadi seperti itu, terus bisa hamil itu loh kan. Tapi lah wis meteng kok bisa hamil. Secara umumnya itu seolah ditunjukkan itu kan, atau apakah itu memang dibuka aibnya dari orang yang melakukan seperti itu. Pak, di sisi lain kan ada yang sudah menikah sah dan mau mendapatkan
ya dikaruniai lah, itu kan berapa tahun tuh ada yang belum dikaruniainya. Itu ya dengan terjadinya KMD tersebut, apakah memang itu benar-benar aibnya itu ditunjukkan dan agar orang-orang yang bisa mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang enggak, sebentar. Yang menunjukkan aib enggak secara kepada orang banyak itu siapa? enggak langsung. Seandainya mestinya orang-orang seperti melakukan seperti itu, kebanyakan itu jadi gitu kan. Jadi bisa hamil gitu loh kan. Biasanya gitu. Maksudnya gimana? Terus kebanyakan orang yang maksiat itu hamil itu udah pasti Tulanan dari penganan. bukan apakah tunjukkan aibnya. Ya, kehamilan itu kan bisa dirahasiakan. Tidak harus diberitahukan kepada orang lain. Nah, ini yang ganjel itu. Ya, terus akhirnya bahasa antum tadi kan orang tidak tahu toh bahwa dia itu sudah hamil, kan belum tentu orang itu tahu lah begitu loh. Dan memang senantiasa diusahakan untuk tidak diketahui oleh orang lain. Ya, akhirnya dilamar, kemudian diproses. Niki mumpung lagi sesasi lah, mungkin begitu. Mungkin mumpung belum ketahuan oleh orang lain, cepat-cepat kita laksanakan akad nikah. Kan selesai itu, nggak ada masalah lah. Pripun Pak Waluyo? Gedek napa mantuk? Ya, apakah Allah itu memberikan seperti itu, Ustaz? Dalam artian orang yang melakukan itu pasti digunakan aibnya sekalian gitu istilahnya. Allah itu memberikan. Oh, belum tentu. Wong zina ditampakkan oleh Allah, wong maling diketokke enggak. Wong maling sugih nganti tuwa ya pirang-pirang. Orang menikahkan anaknya padahal dia bukan anak syar'i tetapi anak biologis, itu sampai akhirnya orang tidak tahu juga banyak. Sehingga kemarin saya ingatkan ya, yang belum nikah itu, kalau yang mau dinikahkan itu anak sulung, apa salahnya kalau kita tanyakan, kamu tanggal lahirnya tanggal berapa, hari apa, kemudian pernikahan bapak kamu terjadi kapan, jarak antara pernikahan dengan kelahiran itu apakah di atas 6 bulan, apakah di bawah 6 bulan, itu bisa dijadikan ukuran mudah-mudahan ya. Ya, meskipun juga tidak harus begitu, tapi dalam rangka kata Imam Syafi'i, akhwab, hati-hati. Enggak, belum tentu ditampakkan kesalahan seseorang itu oleh Allah kepada orang lain. Ya, kadang-kadang ditampakkan tapi belum tentu ditampakkan. Yang kedua terjadinya dari undang-undang seolah-olah menghalalkan berzina, itu sikap kita gimana? Nah, ini sebenarnya yang mau saya angkat ya. Jadi perbedaan definisi zina di dalam Islam dan pengertian definisi zina dalam hukum positif yang berjalan itu bertolak belakang secara diametral. Ngalor ngidul ngerujak sentul. Kalau Islam jelas, saya ambil definisi dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu ketemunya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, meskipun tidak harus
mengeluarkan air mani. Saya tidak pakai kata-kata sperma. Sperma itu jorok. Air mani itu ya halus. Mengapa? Kata-kata mani itu dipergunakan oleh Allah, mimani yumna dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita menganggap bahwa menyebut mani itu jorok, kalau kita menganggap bahwa menyebut mani itu kampungan, yang ilmiah, yang intelek itu sperma, berarti Allah itu kampungan. Nyambung ya? Orang lebih bangga, orang Islam, orang lebih bangga. Akhwat ya belakang itu. Kok nggak salah akhwat anak? Saya sedang mens, saya sedang menstruasi. Ilmiah. Saya sedang head on the seat. Kalau kata-kata head itu disebut sebagai kata-kata desit, berarti Allah itu desit. Coba kita pergunakan apa yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi pertanyaannya tadi lali aku malah. Oh masya Allah ya. Jadi sekali lagi ya, kalau definisi zina menurut Islam itu hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri dan bukan budaknya. Waladzina hum furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika faulaika humul atun. Surat ke-70, surat Al-Ma'arij ayatnya 20. Sembilan 30. Ini jelas. Tapi dalam hukum positif, perzinaan itu disebut perzinaan kalau terjadi hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya. Dalam hukum positif tidak disebut perbudakan. Yang satu dipaksa, yang satu memaksa. Jadi identik perzinaan dalam bahasa positif. Saya tanyakan kepada seorang sarjana hukum, saya tanyakan kepada seorang doktor di bidang hukum, saya tanyakan kepada profesor di bidang hukum, jawabannya itu. Jadi perzinaan itu hampir identik dengan perkosaan. Jadi kalau dilakukan suka sama suka, itu bukan perzinaan. Sehingga seandainya saya tidak bertanya kepada beliau-beliau yang paham tentang masalah ini, realita yang kita lihat, siler ki pirang puluh tahun itu. Itu sejak saya SD itu. Bahkan saya masih SD pun sudah mendapatkan bocoran. Kuwi sing ngedeke silir kuwi kiai lah begitu. Kiai Slamet lho, tutu kiai tenan. Kalau saya sebutkan bapaknya Bu Anu itu, iya. Akhirnya ada desaan dari masyarakat. Silir itu dibubarkan ketika wali kota Solo bernama Wong Solo ini reneng ya. Itu dibubarkan itu berdasarkan keputusan wali kota, bukan pengadilan. Enggak melanggar hukum kok. Aku dodol kowe tuku ya wis ta. Suka sama suka. Bahkan di
di Surabaya ya. Ketika wali kotanya itu sekarang menjadi menteri sosial, Risma, ya orang ngerti, itu orang Surabaya ya, Risma hari ini itu ya. Itu ada pusat pelacuran di Surabaya yang konon terbesar di seluruh Asia Tenggara. Yang mengatakan itu mungkin sudah pengalaman belusukan tekan ngendi-endi itu ya. Itu sudah diberi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Ini wali kotanya seorang wanita, lepas dari bagaimana hukum syar'i memutuskan, didatangi mereka, nduk, dolungo kok kene ya tak sangoni. Kalau perbuatan dia, namanya gang apa? Gang Doli. Kalau itu perbuatan dia melayani tamu, itu tambahin mas saja ya. Iya. Walah, tamu itu tambahin mas gitu loh. Itu betul. Tak sangoni, tak boleh gawean. Kalau ini melanggar hukum, setiap malam itu berapa yang ditangkap oleh polisi? Dan polisi, seandainya polisi diam itu bukan karena pura-pura tidak tahu, memang nggak ada pasalnya kok. Hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan suka sama suka itu bukan perzinaan. Itu dalam hukum positif kita. Kalau itu dikatakan perzinahan, orang yang kumpul kebo, ya, tinggal satu rumah sekian tahun, sudah punya anak, sudah punya cucu, tapi nggak punya surat nikah, nyata nikah kok. Apa kebo nikah? Itu nggak dipermasalahkan. Bahkan ya saya tidak mengatakan apa ini benar, tetapi yang jelas salah begitu ya. Penguasa ya pemerintah daerah berusaha untuk melehalkan hidup mereka sekian puluh tahun kumpul kebo itu dengan melaksanakan pernikahan massal. Jadi saya pernah angkat di sini ya kira-kira 2 tahun yang lalu. Nikah massal itu mesti nikah untuk mereka yang sudah apa tadi Pak Waluyo tadi? Itu malah nggak dilamar itu. Nggak suka sama suka. Nah anehnya ya saya ingat sebuah anekdot. Maghrib itu hujan deras. Lah kemudian sholat saya jamak motor, kemudian pulang lah. Tilawah sebentar, kemudian masuk jam 7. Waktu itu bulan Januari tahun 20 jadi waktu isya untuk Solo saja kira-kira pukul 19.20. Nah kalau Jakarta, materi yang akan saya angkat dalam kisah ini materi tentang Jakarta, berarti tambah 16 menit setengah, pukul 19.36 menit dalam rangka merayakan tahun baru. Gubernur DKI Jaya siapa? Ya orang ngerti. Anies Baswedan itu memperingati tahun baru dengan mengadakan pernikahan
massal. Sebelum pernikahan dilaksanakan, diadakan pengajian. Begitu ya. Ini pernikahan massal, malam tahun baru, awal Januari, di balai kota sana. Jadi orang-orang yang mau dinikahkan itu dikumpulkan di sana. Jadi saya nyetel radio saya RRI Pro 3 Jakarta itulah ada siaran langsung pernikahan massal. Sekali lagi ya, untuk mereka yang sudah sekian lama kumpul kebo, agar mereka menjadi sah itu dinikahkan dan akan mendapatkan akta nikah. Sebelumnya diadakan pengajian. Artinya acara itu sudah dimulai sebelum Solo waktu Isya masuk. Artinya Jakarta jauh lebih belum masuk lah. Ada pengajian itu, ada pengajian. Lah yang mengisi pengajian itu saya minta supaya calon-calon manten dalam nikah massal yang paling tua disebutkan pada saya, nanti akan saya biayai umroh gratis. Kalau di Surabaya tadi gue tak idit tak sanggup tak umroh ke atas perbuatan Anda kumpul kebo zina setiap hari 10, 20 bahkan 30 tahun. Itu kalau saya sebutkan namanya mesti antum tahu itu ya. Kalau mobil Solo itu apa itu? Adi Solo. Kalau Sukoharjo Adi B. Kalau Jogja AB. Ora nyambung. Alhamdulillah. Bukan di kalangan orang awam ya. Di kalangan kiai kelas nasional, orang yang kumpul kebo zina sekian tahun itu dihormati karena kamu mau dinikahkan. Ngopo ngono batin-batin ngopo. Padahal itu kalau diterapkan syariat Islam, maka yang berlaku adalah hukum yang diterapkan Rasulullah kepada Al-Ma'is bin Malik Al-Ansari. Lempari batunya sampai ini malah dikon umroh kon ngambung Ka'bah. Itulah Indonesia. Jadi gimana ya? Ya jangan menyalahkan menteri hukum ya. Yasona apa? Jangan menyalahkan Jaksa Agung. Itu Bagus Burhanuddin. Salahkan orang-orang yang waktu pemilu kamu coblos itu loh. Anda kan tidak berusaha untuk mengusulkan di lembaga legislatif yang namanya DPR untuk diterapkannya definisi zina, itu saja dulu. Baru kemudian naik ke atas. Kita belum pernah mendengar, saya belum pernah mendengar ya, mudah-mudahan ya karena keterbatasan telinga saya. Kok ada dari P3 satu-satunya partai Islam di Indonesia, itu P3. Partai yang berbasis Islam, PKS, PAN, PKB. Itu saya belum pernah mendengar, mudah-mudahan antum pernah mendengar dan nanti antum sampaikan kepada saya. Mereka itu mengusulkan Mbok Zao penerapan
penerapan syariat Islam itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45. Toh ternyata provinsi paling barat di Indonesia, dulu namanya Nangro Aceh Darussalam, sekarang Aceh, itu diterapkan di sana syariat Islam. Jadi bapak-bapak kita yang mulia itu seandainya mengusulkan mbok diterapkan syariat Islam, wow itu ilegal. Enggak. Ya soal diterima atau tidak, usul saja belum tentu. Jadi kalau mau nyalakan ya salahkanlah Muhammadiyah yang tidak mengusulkan supaya syariat Islam itu diterapkan, kepada NU, kepada lah kalau kepada Menteri Hukum, kepada Kejaksaan Agung, lawang pemimpinmu wedora protes, kau malah protes. Nah, ke sana. Tokoh-tokoh masyarakat kamu itu, MUI saja tidak protes. Kok kamu malah protes lah di sini? Persoalannya menjadi ruwet itu di situ. Mengapa tidak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Ya begitulah. Jadi nanti wong kumpul kebowe diumrohke. Tapi itu tadi silir ditutup. Itu bukan atas keputusan pengadilan juga. Pak polisi ngontrol ke hotel-hotel itu karena mereka menyalahkan hotel sebagai tempat penginapan untuk dijadikan ya tempat ya, kalau di hotel ya bukan kumpul kebo itu ya, kumpul priayi lah mungkin begitu. Bahkan mungkin ada yang pernah dengar itu. Baru kemarin sore kalau bisa dengarkan RRI Solo itu, polisi Sukoharjo berhasil menangkap seorang wanita berusia 20 tahun yang membuang anaknya, diletakkan di dalam karton tempat air mineral itu. Dengar nggak itu? Dimuter, nggak dengar. Juta kandani dong krungu ya. Ditangkap, terus akhirnya dia mengaku bahwa ini hasil dari perselingkuhan dia yang berpacaran dengan seorang pemuda yang sekarang tidak mau bertanggung jawab. Bukan sekarang, sudah sejak dia hamil muda tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya sekarang mencari pekerjaan ke kota lain, nggak dipermasalahkan itu. Suka sama suka. Tapi yang dipermasalahkan adalah anak perempuan yang berusia 20 tahun yang ketika bayinya lahir itu langsung ditutup mulutnya biar nggak nangis. Ya ora kur nangis ya nganti ora iso ambekan, akhirnya meninggal. Itu kasus di ngruki, di nguter. Itu seperti itu. Jadi kalau kemarin saya katakan budaya Jawa itu ada bahasa nyantri bagi mereka yang melamar anak seseorang dan sudah diterima. Nah, mantenane sing ngenteni anen, panennya masih 2 bulan. Nah, itu kerja anak tadi untuk menunjukkan tanggung jawab sekaligus birrul walidennya kepada mertua. Sore hari nyapu, terus ngiseni kolah, tikosek, lah gitu. Terus oleh calon mertuanya, linggih sik nak, lah gitu. Surke wedan sing nglatekke calon istri dia. Hari kedua, hari ketiga, suatu ketika hujan deres, aja mulai ndak masuk angin, hati-hati. Iki suasananya suasana Covid.
Oh ya mudeng Covid ya. Nah, jam itu jam 8, jam 9, jam 10 rung terang. Ya wis nginep kene wae. Nah, itu kata calon mertua laki-laki. Ibunya nyengger. Manggon ngendi rahane nggone? Ya ngene anake to ya. Enggak, itu biasa sekali. Nah, saiki calon, sampean ya calon padha wae. Jadi begini ya, kalau ada seorang anak laki-laki tidur di rumah anak perempuan, kemudian digrobyok sama tetangga, itu dia bisa menjadikan perbuatan tetangga yang gerobyok dia itu sebagai suatu delik pidana. Dia telah mencemarkan nama baik saya. Wong bapake ora protes, bocahe ora protes. Lah kok kamu malah ya? Cuma kesadaran hukum tidak sampai ke sana sehingga atau bahkan mungkin ya daripada nanti malah kedawa-dawa terbuka sampai di mana-mana, ya akhirnya diam-diam saja. Kan ada kemarin ya Permendikbudi itu loh, tahu nggak? Permendikbud, ben gampang Permendikbudi. Itu judulnya kekerasan, bukan judulnya, intinya itu kekerasan seksual. Nek empuk ora apa-apa. Artinya kalau dikerjakan suka sama suka enggak. Jangan protes ke pengadilan, jangan protes ke DPR, proteslah kepada bapak-bapak yang kamu coblos dulu itu. Lah jare kok nyoblos kono. Nanti syariat Islam akan kita tegakkan. Lah aku lali ya, mungkin aku usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Pemilu itu tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Silakan Anda nyoblos, wong sing nyalon iki Pak Diku. Sapa ngerti nek diangkat dadi DPR, aku kecipratan ditukokke Honda. Nah, itu silakan itu. Tapi untuk iqamatuddin jalannya bukan pemilu, apalagi melihat kondisi yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia. Cukup masalahnya, iya. Pada tindakan memberi hadiah tadi tidak masalah dia pro tadi, tapi tindakan menikahkan itu salah nggak? Nah, dari sudut pandang mana kita melihat? Daripada zina terus gitu. Nah iya, dari segi itu iya. Tapi daripada zina terus, zina sekali saja dirajam. Kok zina terus? Sudah dinikahkan kan sah gitu. Nah iya. Saya untuk mengatakan itu baik harus dari sudut pandang mana? Tapi kalau dari sudut syariat Islam, meskipun itu hanya di dalam kitab-kitab fikih, meskipun itu hanya teori, meskipun ad-dinu bila quwwatin falsafatun mahdhah, berkali-kali saya angkat, agama yang tidak didukung oleh kekuatan, kekuasaan, itu sebatas wacana saja. Sebatas wacana keilmuan dan keislaman, tetapi tidak perlu diamalkan. Nah, begitu. Kalau memang itu ukurannya ya silakan. Tapi kalau ukurannya sekali lagi syariat dan itu hanya wacana, memang dari sudut mana saya mengatakan itu baik, dari sudut mana saya mengatakan itu benar. Dikai surat nikah ya wis ndek putu, ora dikai ya wis ndek putu. Cuma secara administratif cucu tadi mungkin bisa dicarikan akta karena mbak wis dadi manten anyar lah begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu kasus Ustaz, kemarin ada yang menanyakan, ini dari keluarga yang tergolong mampu dari segi finansial, dia mempunyai seorang anak perempuan, dia kuliahkan di salah satu kota di luar daerah. Kemudian karena adanya hubungan bebas di sana, akhirnya anak tersebut hamil. Kemudian setelah ditelusuri orang tuanya, hamil dengan seseorang yang mempunyai pemahaman din yang berbeda, jadi non muslim. Kemudian karena suka sama suka mengambil jalur hukum, akhirnya mentoknya di sana tidak terkena. Jadi akhirnya keputusan orang tua akhirnya disuruh pulang anaknya. Kemudian dia inisiatif mencari untuk menutup aibnya, dia menawarkan karyawannya untuk menikahkan anaknya. Kemudian menikahi anaknya. Kemudian karena pemahaman remaja tadi pada waktu itu kurang dari segi. Enggak, pertanyaannya kan sah apa enggak gitu kan? Ya, pertanyaannya sah enggak? Dalam artian pernikahan yang sudah hamil 3 bulan untuk menutupi aib. Sah enggak pernikahan seorang wanita yang sudah hamil dengan laki-laki, baik yang menghamili atau yang bukan? Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i mengatakan sah. Cuma kalau Imam Syafi'i jangan dikumpuli dulu sebelum dia melahirkan, sehingga jelas ini bukan anak kamu, meskipun orang lain tidak tahu, ora diumumke karo Pak Waluyo. Cuma Imam Ahmad bin Hambal berpendapat pernikahan itu tidak sah. Dan saya tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan karena mazhab saya Hambali, tapi dari argumentasi yang dikemukakan oleh 3 imam tadi, semuanya kalah dengan argumentasi Imam Ahmad bin Hambal, hingga saya ikuti pendapatnya untuk mengatakan pernikahan itu tidak sah. Tapi karena di Indonesia yang berlaku di kalangan mayoritas orang Islam, hitam di atas putihnya saya tidak tahu, tapi formalitasnya itu mazhab Syafi'i, ya akhirnya sah. Baik oleh yang menghamili atau oleh orang lain. Sekarang punya anak 3. Ora takon aku. Terus gede gitu ya. Ayo sapa wani ngelamar. Satu lagi. Wila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan fenomena pernikahan yang dilaksanakan kepada seorang ustadz atau kiai, tapi terpenuhi semua syaratnya, yang notabene-nya kan dari presiden mendedahkan kepada Menteri Agama, terus menunjuk kepada Menteri Agama. Apakah pernikahan yang seperti itu juga secara hukumnya dalam Islam bagaimana? Itulah sebabnya dari para ulama sepuh NU itu memberikan julukan waliul amri doruri. Wali amri dalam keadaan darurat. Tentu harus berpikir ya, yang namanya Indonesia itu bukan hanya Sukoharjo, tapi sampai Aceh sana, sampai Medan. Dan kadar pemahaman mereka kepada Islam memang ya sangat sulit untuk disatukan. Dalam hal ini kesempatan untuk nikah itu terbuka karena adanya wali hakim di KUH. Begitu. Tapi kalau saya sendiri ya itu ya lebih baik meminta tolong kepada salah seorang tokoh masyarakat dinikahkan, baru kemudian lah nanti ke KUA wali. Kok malah betul lagi takon. Iya Pak Mus.
seorang ibu dengan meninggalkan ah, meninggalkan akal. Kemudian dari 3 anak tersebut, yang pertama itu dari anak muda dengan laki-laki lain. Kemudian anak yang kedua juga dengan laki-laki lain, juga anak muda. Kemudian yang ketiga ini anak nikah, dan ketiga-tiganya ini mendapatkan harta warisan semua. Kemudian anak yang sah ini menuntut apakah yang kedua ini dapat warisan juga karena ini hasil peninggalan dari orang ibu orang ini. Apakah yang satu anak yang ke-1 dan kedua ini juga mendapatkan harta warisan dari ibu? jadi anak yang lahir di luar nikah memang ada perbedaan pendapat, tapi para ulama cenderung untuk mengatakan ini anak ibu. Tadi saya sebutkan kan, gembol 9 bulan 10 hari, melahirkan dengan nyawa sebagai taruhan, memberi mimik kepada dia. Ini anak ibu. Jadi kalau ibu meninggal dia mendapat warisan, sudah pada tempatnya. Tapi dari bapak ini bukan anak. Ke sana. Cukup ya? Satu lagi terakhir. Ini terkait fenomena hidup yang kedokteran sewa rahim, Ustaz. Fenomena Sewa rahim orang. Jadi ketika pasangan suami istri yang notabene istrinya mungkin ada masalah rahim ataupun mungkin yang tidak ingin hamil, itu bisa menyewa jasa lain orang lain, Ustaz. Dan ini sudah banyak terjadi, namun bukan di Indonesia, karena Indonesia ini masih ada regulasi yang terbentur. Walau alam di depan apa. Jadi pandangan Ustaz mungkin terkait masalah ini seperti apa nih ketika menghadapi situasi yang istrinya memang ada kendala di rahimnya, tidak bisa hamil dalam artinya mungkin ada gangguan di rahim. Tapi untuk menyewa jasa rahim orang lain bisa. Contoh mungkin dengan sel buah, kalau pembuahan itu sel donor itu kan sperma dibuahkan di rahimnya orang lain. Jadi yang mengandung selama 9 bulan itu adalah rahim orang lain. Jadi dalam dunia medis ini banyak surrogasi dan sudah pernah terjadi ini, Ustaz. Bagaimana? Jadi maaf, kaitannya mengerucut kepada bayi tabung begitu. Kalau bayi tabung di rahim si ibu. Nanti itu. Artinya ketemunya benih laki-laki dan perempuan itu tidak karena persenggamaan gitu kan? Nah, kalau itu terjadi antara suami istri nggak ada masalah. Tapi kalau itu terjadi antara seseorang dengan orang lain, itu ya bayinya juga bayi tidak sah. Itu yang pernah saya baca begitu. Makanya kalau itu rahim istri, mungkin ada apa namanya sedikit gangguan sehingga persenggamaan itu tidak bisa menimbulkan kehamilan, akhirnya melalui bayi tabung, gitu kan? Yang nanya bukan antum dia. Ini rahimnya masih rahim si istri yang sah. Nah ini ternyata rahimnya bukan rahim si istri yang makanya kalau itu rahim istri yang sah, namanya bayi tabung gitu kan? Nah, kalau istri yang bukan istri sah, itu namanya anak jatah, gampangnya begitu. Begitu. Ya, bahwa akhirnya kalau saya baca, bahkan kadang-kadang saya pakai bahasa sperma ya. Sperma manusia diketemukan dengan sperma sapi, itu kan ada juga kan? Ya orang mengadakan apa namanya? Mengadakan uji coba apa mengadakan bahwa berhasil atau tidak ya, sekali gagal, 2 kali, 3 kali, nanti mungkin akan ada namanya makhluk yang namanya mapi, manusia sapi lah. Tapi kalau suami istri ada masalah. Kalau orang lain ya dikatakan perzinahan bukan perzinahan, tapi anak yang lahir itu bukan anak dia. Cukup ya? Sudah selesai?
ya berdoalah ya, berdoa memohon ya Allah, ini fenomena perzinaan itu sampai seperti ini. Dan tokoh-tokoh kita ya, tokoh-tokoh kita itu lebih senang berfilsafat, diam itu mas silent is gold, asumtu hikmatun. Oh enggak, kalau seorang melihat kebenaran diinjak-injak itu, yang melihat itu syaitonun bal syaitonun akhros. Orang itu kata Rasulullah setan, bahkan setan itu setan bisu, nggak bisa ngomong. Lah. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.